Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah tidak pernah bosan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan hari ini masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Wa min ajallin ni'amillah, di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di hari ini, Allah langkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Maka ini luar biasa nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, orang yang terbaik di muka bumi ini, orang yang akan memberikan syafaat kita kelak di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ya, jadwal saya mengisi kajian biasanya saya membahas akidah. Dan alhamdulillah di kesempatan-kesempatan sebelumnya kita sudah menyelesaikan dua kitab. Yang pertama kitab Lamiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjut kitab yang kedua dan sudah kita selesaikan juga, yaitu kitab Syarhu Usulil Iman karangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah ya. Sekarang insyaallah kita akan melanjutkan kitab yang pembahasannya lebih lumayan banyak, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Ini kitab yang akan kita bahas. Jamaah sekalian rahimakumullah, kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang sangat diakui keilmuannya, dan beliau bermadhab Hambali. Beliau bermadhab apa? Hambali. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini telah diterima oleh banyak ulama, bahkan sudah menjadi kurikulum yang tetap yang dipelajari oleh para ulama yang mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka. Kitab sangat terkenal ya. Kitab sangat terkenal yang menjadi rujukan dalam masalah akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Insyaallah nanti kita akan bahas ya bagaimana isi kitab tersebut. Tapi di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas muqaddimah terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas muqaddimah penulis rahimahullahu taala dan faidah-faidah yang bisa kita ambil dari muqaddimah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk pada muqaddimah beliau, saya ingin memberikan motivasi terlebih dahulu untuk saya pribadi, kemudian antum semua, agar semangat mempelajari akidah. Karena ilmu akidah adalah ilmu yang sangat penting. Bahkan kata para ulama, kedudukan ilmu akidah itu nomor satu. Setelah itu ilmu apa? Ilmu fikih. Maka ilmu akidah ini luar biasa pentingnya untuk kita pelajari. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat penting, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Ayyul amali afdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang pertanyaan, beriman kepada Allah dan Rasulnya akidah atau tidak? Akidah. Oleh karena itu antum belajar akidah. Sekarang antum sedang melakukan amalan yang paling terbaik yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah kaitannya sama iman, dan seorang Muslim dituntut untuk senantiasa memperbaiki keimanannya, ya, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkataan ulama yang lain yang menganjurkan kita untuk senantiasa belajar akidah, karena akidah kedudukannya sangat penting. Di antaranya perkataan seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau menulis kitab Aqidah Thahawiyah. Ini Aqidah Thahawiyah ini dipelajari kalau tingkatannya sudah tinggi. Biasanya dipelajari setelah kitab Aqidah Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di atasnya lagi ada Aqidah Thahawiyah. Biasanya kalau di pesantren dipelajari. Tapi ya pembahasannya lumayan rumit, ya, perlu fokus yang lumayan banyak untuk mempelajari kitab Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan, ya, menceritakan tentang keutamaan ilmu akidah. Qala Ibnu Abil Ais Al-Hanafi fi muqaddimati syarhihi 'alal aqidati Thahawiyah. Abul Ais Al-Hanafi ini beliau mensarah kitab Thahawiyah. Maka di muqaddimah beliau memuji ilmu akidah. Apa kata beliau? Amma ba'du fa innahu lamma kana ilmu usuliddin asyraful ulum. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin maksudnya ilmu akidah. Karena ilmu akidah adalah ilmu usul, pondasi. Maka beliau mengatakan asyraful ulum. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia. Apa sebabnya? Beliau sebutkan sebabnya. Itsyaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kata beliau. Karena mulianya ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Ilmu akidah mempelajari apa? Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sifat Allah, bagaimana nama Allah, dan kita sepakat Allah adalah zat yang paling mulia. Maka mempelajari sesuatu yang ada keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang paling apa? Mulia. Makanya ilmu akidah dia urutan pertama, ya, sebelum apa? Ilmu fikih. Kemudian beliau mengatakan wa huwal fiqhul akbar. Terkadang ilmu akidah itu dinamakan dengan fiqhul akbar. Fikih ada dua. Ada fiqhul asghar, ada fiqhul akbar. Kalau fiqhul asghar itu pembahasan fikih, cara sholat, puasa, hukum-hukumnya, itu namanya fiqhul apa? Asghar. Kalau fiqhul akbar itu pembahasan akidah. Makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala punya kitab akidah, tapi judulnya apa? Fiqhul Akbar. Itu jangan antum kira kitab fikih, tapi itu kitab apa? Akidah. Ya. Nah, beliau mengatakan wa huwal fiqhul akbar. Ya, ilmu akidah juga dinamakan dengan fiqhul akbar. Binisbati ila fiqhil furu', ya. Dan itu lawan dari fikih asghar, yaitu fikih furu'. Ya, cabang-cabang ibadah yang kita pelajari, hukum-hukum ibadah dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan wa hajatu ibadillahi ilaihi fawqa kulli hajatin. Kebutuhan manusia untuk mempelajari ilmu akidah itu di atas segalanya. Maksudnya apa? Kebutuhan yang sangat primer, nggak bisa ditawar lagi. Ya, karena akidah adalah perkara usul, perkara pondasi yang harus setiap muslim mengetahui perkara pondasi tersebut. Seperti antum bangun rumah, maka antum akan mengokohkan pondasi terlebih dahulu. Sebelum antum memikir bagaimana cara meninggikan bangunan tersebut, maka antum akan perkokoh ataupun antum akan kokohkan, ya, pondasinya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu perkataan dari Al-Imam Abul Ais Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, ya, menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu akidah. Kata para ulama, ini faedah yang luar biasa.
Di antara dalil yang sangat jelas, gamblang, yang menjelaskan bahwasanya pentingnya ilmu akidah, yaitu bisa kita lihat dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Selama 13 tahun, banyak atau tidak syariat yang turun? Tidak. Justru syariat yang turun ketika Nabi sudah hijrah kemana? Madinah. Berarti selama 13 tahun fokusnya apa? Mengkokohkan tauhid sama akidah. Bayangkan 13 tahun. Makanya ini pentingnya ilmu apa? Ilmu akidah. Contoh misal, syariat puasa turun di Mekah apa di Madinah? Wallahu a'lam. Di mana? Di Madinah. 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah baru turun syariat apa? Syariat puasa. Syariat yang turun ketika di Mekah syariat sholat, tapi yang lainnya turun di mana? Di Madinah. Contoh lagi misalkan syariat zakat turun di mana? Madinah. Sama, 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah turun syariat zakat. Makanya ilmu yang paling penting ilmu akidah. Nabi fokus ya untuk memperbaiki akidah para sahabat selama berapa tahun? 13 tahun. Dan ini kata para ulama akbaru dalilin, dalil yang paling besar, dalil yang paling jelas bahwasanya apa? Ilmu akidah sangat apa? Sangat penting. Syariat haji turun tahun berapa? Pendapat yang kuat wallahu alam ya, dirojehkan oleh sebagian para ulama, syariat haji itu pun turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 9 tahun di Madinah. Berarti 9 tahun setelah Nabi hijrah kemana? Madinah. Ya, oleh karena itu kebanyakan syariat itu turunnya ketika di Madinah. 13 tahun digunakan untuk apa? Memperkokoh tauhid dan juga apa? Akidah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita baca ya pembukaan ataupun muqaddimah dari beliau. Qala Syekhul Imamu Al-Allamatu Muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmad bin Qudamah. Nama asli beliau berarti Abdullah bin Ahmad. Nama asli beliau adalah Abdullah ibn Ahmad. Orang-orang dulu kalau punya nama cukup satu, berarti nama beliau Abdullah. Ayahnya siapa? Ahmad. Kalau kita orang zaman sekarang namanya satu RT, gitu kan? 3 nama diborong, 4 nama, sampai KTP-nya nggak muat. Ya. Orang zaman dahulu enak panggilannya Umar, ya Abdullah, Abdurrahman, ya. Baik. Satu namanya. Makanya mereka penulis ini juga namanya Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Berarti Ibnu Qudamah berarti penisbatan kepada siapa? Kakeknya. Jadi kan di awal kajian saya katakan beliau namanya siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu penisbatan kepada siapa? Kakeknya. Sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama aslinya siapa? Idris. Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i penisbatan kepada siapa? Kakeknya juga. Ya, kebanyakan ulama itu terkadang terkenal dengan penisbatannya daripada nama aslinya. Ya, nah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, kita baca. Qala rahimahullahu taala, berkata beliau rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan penulis itu pasti memulai kitabnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Antum kalau punya tulisan, mulai dengan bismillah. Ya, apalagi tulisan yang ada nilainya dalam syariat. Disebutkan oleh para ulama. Kebiasaan penulis menulis dengan bismillahirrahmanirrahim ada 4 alasan. Ada berapa alasan? Ada 4 alasan. Alasan yang pertama, iktidaan bi kitabillahi ta'ala. Mengikuti kitab Allah. Berarti kitab Allah apa? Al-Qur'an. Li'annal Qur'ana ubtudi'a bil basmalah, karena Al-Qur'an juga dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan pertama para penulis kitab. Kenapa mereka menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim?
Iktidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Baik, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, iktidaan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Di antara dalilnya adalah disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menulis surat, yang nulis surat bukan Nabi, Nabi punya penulis sendiri. Ya, katib namanya, penulisnya Nabi. Tapi Nabi yang menyuruh, kalau kamu tulis surat kepada raja-raja terdahulu, disebutkan dalam riwayat Muslim, maka tulislah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya seperti itu. Dan itu disebutkan dalam riwayat apa? Muslim. Maka para ulama berdalil sebagaimana Nabi menulis surat kepada para raja memulai dengan bismillah, dan itu adalah kebaikan. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Itu kan mengajak berdakwah. Maka begitu pula menulis kitab adalah kebaikan, ada nilainya dalam syariat. Maka mereka memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan yang kedua. Sebagian ulama mengatakan ada dalil yang kedua dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan ketika seorang menulis kitab dimulai dengan bismillah. Di antara dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa abtar." Nabi mengatakan, segala sesuatu dzibal itu artinya yahtammu bihi syar'an. Segala sesuatu yang ada nilainya dalam syariat, kalau tidak dimulai dengan bismillah, kata Nabi, fahuwa abtar, maka perkara tersebut abtar. Abtar itu kalau arti letter lek artinya terputus. Tapi mana yang benar kata para ulama, qalilul barakah, berkahnya berkurang. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, kata Nabi, ya, segala sesuatu yang ada nilainya dalam syariat, ya, kalau nggak ada nilainya nggak perlu. Mencuri nggak perlu bismillah, justru berdosa kalau dia bismillah. Bismillah saya mencuri, ya, berdosa. Paham ya? Segala sesuatu yang ada nilainya dalam syariat, kalau tidak dimulai dengan bismillah, kata Nabi apa? Fahuwa abtar. Apa artinya abtar tadi? Qalilul barakah, berkahnya berkurang. Makanya apa saja ya perkara yang ada nilainya dalam syariat, mulai dengan bismillah. Mulai dengan apa? Bismillah. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Tapi ada seorang ulama yang sangat terkenal ya menhasankan hadis ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'. Oleh karena itu kata para ulama, yang paling afdol kalau mau berdalil menulis kitab dengan bismillah terlebih dahulu, maka berdalil dengan dalil yang pertama tadi. Itu apa? Nabi menulis surat kepada para raja memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena hadisnya sahih, jelas, riwayat Muslim. Bisa dipahami sekarang? Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang keberapa sekarang? Ketiga. Kenapa penulis itu sering memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Tabarrukan bismillah, agar mendapatkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nama yang terbaik melainkan nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kata-kata bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama. Yang pertama nama Allah. Nama Allah itu namanya Ismullahil A'zam, nama yang paling agung. Kemudian ada nama yang kedua apa? Ar-Rahman. Yang ketiga apa? Ar-Rahim. Maka tujuan yang ketiga adalah ya agar mendapatkan berkah ya ketika kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang keempat, karena memang menulis kitab dengan bismillah itu sudah tradisi yang turun temurun, tradisi baik yang sudah turun temurun dari zaman dahulu, dari zaman sahabat, ya, dari zaman tabiin, bahkan tabiut tabiin, mereka pasti, ya, kalau menulis sesuatu, menulis kitab, menulis risalah, mereka memulai tulisan mereka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Itu ya faidah yang berkaitan tentang bismillah. Ya, saya pernah, ya, guru saya pernah cerita, ya, hafizahullah taala. Beliau punya guru lagi, pernah membahas faidah berkaitan tentang bismillahirrahmanirrahim 3 hari 3 malam baru selesai. Faidah berkaitan tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini segelintir faidah saja. Ya, kalau kita mau paparkan seluruh faidah luar biasa, 1 jam mungkin hanya bahas faidah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita ambil faidah-faidah yang paling penting. Ya. Nah, itulah luar biasanya ya bahasa Arab ya, penuh dengan apa namanya? Faidah ya. Penuh dengan sastra yang sangat luar biasa sehingga memiliki faidah-faidah yang sangat baik. Baik, faidah yang terakhir berkaitan tentang bismillah. Bismillah ini memiliki 4 hukum. Bismillah memiliki berapa hukum? 4 hukum. Yang pertama, hukumnya wajib. Kapan seorang membaca bismillah itu wajib? Kapan seorang membaca bismillah itu wajib? Dalam sholat. Ala madhabi syafi'i atau tidak? Madhab syafi'i berpendapat bahwasanya apa? Bismillah bagian dari Al-Fatihah dan wajib dibaca dengan apa? Keras. Ini yang pertama. Dalam apa? Sholat. Jadi bismillah wajib. Dipahami ya? Nah, tentu ini masalah khilaf. Baik, kemudian yang kedua, hukumnya sunnah. Kapan bismillah hukumnya sunnah? Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Fi kulli amrin dzibalin. Pada setiap perkara yang ada nilainya dalam syariat. Apa saja perkara yang ada nilainya dalam syariat, maka disunahkan memulai dengan apa? Bismillah. Apa saja? Apa saja? Ya, apa saja? Atau mau berangkat kajian, ya. Ada nggak nilainya dalam syariat? Ada. Bismillah, ya Allah, mudahkan langkah kami. Ya. Sunahkan. Itu kan? Apa saja yang ada nilainya dalam apa? Syariat. Menulis kitab. Ada nggak nilainya dalam syariat? Oh, luar biasa. Ada, ya. Maka disunahkan bismillah. Nah, makan, ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, wajib sudah tadi, sunnah sudah. Yang ketiga hukumnya apa? Makruh. Terkadang bismillah hukumnya bisa makruh diucapkan. Kapan? Kata para ulama, ketika dia melakukan kemakruhan. Apa di antara kemakruhan? Kata para ulama dicontohkan seperti natfu syaib, mencabut uban. Ya, sebagian ulama berpendapat hukumnya apa? Makruh. Maka ketika dia mencabut uban, bismillahirrahmanirrahim, makruh hukumnya dia baca bismillah. Karena sedang melakukan apa? Kemakruhan. Paham sekarang? Dan antum kiaskan apa saja yang lain. Kemakruhan-kemakruhan sangat banyak ya. Terlebih dalam kitab fikih ya, luar biasa, banyak sekali kemakruhan-kemakruhan. Kemudian yang keempat, hukumnya apa? Mubah. Hukumnya apa? Mubah. Yang keempat mubah. Haram belum sudah kita sebutkan? Belum ya, berarti ada 5. Yang keempat mubah. Kapan bismillah hukumnya mubah? Ketika dia melakukan sesuatu yang mubah. Ketika dia melakukan sesuatu yang mubah. Contoh misalkan, ya, saya punya rumah. Kursi saya biasanya tak taruh di depan. Tapi karena menurut saya kursi di depan kurang baik, tak pindah ke belakang. Ketika saya memindah kursi, ini hukumnya apa? Mubah kan? Bismillah, antum membaca bismillah juga hukumnya apa? Mubah. Paham? Intinya kalau dia melakukan sesuatu yang mubah, membaca bismillah, hukumnya juga mubah. Tanda kutip, sesuatu tersebut tidak ada nilainya dalam syariat. Kalau ada nilainya tadi menjadi apa? Sunnah. Ya, kalau ada nilainya menjadi apa? Sunnah. Yang terakhir, bismillah hukumnya haram. Kapan haram? Kalau dia membaca bismillah ketika melakukan keharaman. Ya, berzina misalkan, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilakukan ya, turun adab langsung takutnya nanti. Ya, lakukan keharaman malah bismillah.
Itu kan haram, berdosa dia. Dia membaca bismillah berdosa. Mencuri misal, membaca bismillah, hukumnya apa? Haram. Berarti berdosa atau tidak? Berdosa. Ini ya khamsatu ahkam tata'allaqu bil basmalah yang berkaitan tentang bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Beliau kemudian mengatakan alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa dipuji oleh seluruh lisan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu dipuji oleh seluruh lisan. Maksudnya kata para ulama, bi kulli lisan di sini meskipun berbeda-beda lisan seseorang, ya lisan seseorang yang muslim maksudnya, ya kalau kafir, ya dia bukan memuji Allah, tapi terkadang apa? Menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meskipun berbeda-beda bahasa kita orang Indonesia muslim, ya ada orang Arab yang muslim juga, ada orang Spanyol, Eropa yang muslim, maka mereka juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mereka. Itu maksud bikul lisan. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa terpuji ya oleh seluruh lisan. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, arti pujian itu ada dua katanya. Ada dua kata atau dua kalimat dalam bahasa Arab. Yang sering kita dengar alhamdu, ya atau tidak? Alhamdu. Tapi ada satu mufradat lagi, kalimat lagi, yaitu al-madhu. Apa? Al-madhu. Sama, artinya sama-sama pujian. Alhamdu pujian, al-madhu juga apa pujian. Apa bedanya Ustaz? Ada. Ini luar biasa bahasa Arab. Terkadang artinya sama, ya, tapi maksud ya secara dalamnya berbeda. Alhamdu pujian, al-madhu juga apa pujian. Kata para ulama bedanya, alhamdu itu adalah pujian yang dibarengi dengan al-mahabbah wa ta'zim. Pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Paham? Pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan apa? Pengakuan. Itu namanya apa? Alhamdulillah. Makanya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, berarti itu kita sedang memuji Allah karena kita cinta sama siapa? Allah. Kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Baik. Adapun al-madhu itu pujian yang keluar dari lisan tapi tanpa pengagungan, tanpa juga kecintaan. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Antum memuji teman antum, terkadang antum nggak cinta, ya atau tidak? Bahkan terkadang ada orang yang memuji tapi hatinya apa? Ya, bertolak belakang dengan pujian yang dia ucapkan. Itu namanya al-madhu. Paham? Makanya kalau kita memuji Allah pasti menggunakan alhamdulillah, karena kita memuji Allah dengan kecintaan dan dengan apa? Ta'zim, yaitu dengan apa? Mengagungkan. Itulah luar biasanya ya, sastra bahasa Arab ya. Luar biasa sastra bahasa Arab. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan. Segala puji bagi Allah, zat yang terpuji oleh seluruh lisan. Al-ma'bud fi kulli zaman. Segala puji bagi Allah, zat yang senantiasa disembah di setiap waktu. Zaman itu artinya apa? Waktu. Ini masih muqaddimah ya. Ya, beliau ingin menjelaskan kepada kita, Allah itu adalah zat yang disembah di setiap apa? Waktu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada enggak orang yang menyembah Allah? Ada, setiap waktu pasti ada orang muslim. Bahkan sampai hari kiamat. Ya atau tidak? Nah, Allah akan senantiasa disembah. Jika seandainya misal seluruh makhluk bersepakat untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkurang atau tidak kekuatan Allah? Tidak sama sekali. Ya. Allah memerintahkan
kita untuk menyembah Allah, Allah nggak butuh dengan ibadah tersebut, paham? Yang butuh adalah kita. Makanya jangan antum pahami ya, Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah butuh sholat. Enggak, antum enggak sholat, bahkan seluruh dunia enggak sholat, itu enggak akan mengurangi ya keagungan Allah, bahwasanya Allah adalah Tuhan. Ya, makanya penting ya dipahami ya, ibadah itu kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Makanya kalau ibadah kita yang butuh, kalau kita enggak beribadah, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Yang rugi apa? Yang rugi kita. Baik, kemudian beliau mengatakan al-ma'bud fi kulli zaman. Ya, segala puji bagi Allah, zat yang senantiasa disembah, diibadahi di setiap waktu. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki ilmu, yang mana ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun, tempat apapun, kecuali di situ ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang terluputkan dari ilmu Allah. Itu maksud dari perkataan beliau, alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Ya, tidak terluputkan tempat apapun melainkan di situ ada ilmu Allah. Allah mengetahui. Ya, dimanapun tempatnya. Ya, dimanapun tempatnya Allah pasti mengetahui. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan sesuatu yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, sesuatu yang turun dari langit. Yang turun dari langit itu apa? Enggak cuma hujan, banyak. Itu kan, cuma kita nggak tahu. Allah mengetahui. Wa ma ya'ruju fiha, sesuatu yang naik ke atas langit, sesuatu yang ada di langit, malaikat, makhluk-makhluk yang lainnya, Allah mengetahui semuanya. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, beliau dari awal muqaddimah itu menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa sastra, bahasa Arab namanya bara'atul istiglal. Bara'atul istihlal itu seorang penulis menulis muqaddimah sesuai dengan isinya. Isinya kita bahas apa? Akidah. Maka muqaddimahnya mirip-mirip pembahasan apa? Akidah. Itu namanya bara'atul apa? Istihlal. Itu luar biasanya para ulama seperti itu. Maka dari tadi sebutkan sifat-sifat kan? Sifatnya Allah seperti ini. Ya, Allah senantiasa dipuji, ya. Allah adalah zat senantiasa diibadahi. Ilmu Allah memiliki sifat apa? Ilmu, ya kan? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ilmu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, gitu kan? Semuanya berkaitan tentang sifat. Ini namanya bara'atul apa? Istihlal. Muqaddimahnya mirip dengan isinya. Muqaddimahnya akidah, maka isinya akidah kitabnya, muqaddimahnya maka berkaitan tentang apa? Akidah. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian mengatakan wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Kata penulis masih memuji tentang Allah, Allah tidak tersibukkan oleh perkara apapun yang terjadi di muka bumi. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak menyibukkan Allah sama sekali. Bahkan kata para ulama, jika seandainya seluruh makhluk berdoa kepada Allah di satu waktu, di satu tempat, semuanya meminta hajat kepada Allah, itu tidak membuat Allah sibuk sama sekali. Paham atau tidak? Beda sama manusia. Ya, seorang bos, kalau diminta permintaan sama karyawannya semakin banyak, maka semakin apa? Sibuk kan gitu. Maka sifat Allah, ya Allah tidak memiliki sifat sibuk, karena sifat sibuk adalah sifat apa? Naqs, sifat yang kurang, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sibuk itu bagi manusia, tapi kalau Allah tidak memiliki sifat apa sih? Sibuk. Sebanyak apapun perkara manusia, permasalahan, problematika, maka itu tidak menyibukkan Allah Subhanahu
wa taala. Ya, maka itu tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya bna Adam, ya bna Adam." Wahai anak Adam. Ya. Allah mengatakan, jika seandainya kalian berkumpul fi sa'idin wahid, di satu tempat, fasa'aluni an syai'in a'taitu su'lakum, maka Allah mengatakan kalian meminta sesuatu kepadaku seluruhnya, seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, aku akan berikan permintaan kalian, dan itu tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Makanya dari mukadimah beliau seakan-akan beliau ingin membersihkan Allah dari sifat apa sih? Sibuk. Allah nggak sibuk sama sekali. Di antara dalil yang lain, antum sudah hafal dalil ini, Allah nggak sibuk mengurusi langit, mengurusi bumi, itu mudah bagi Allah. Nggak sibuk sama sekali. Itu surat apa? Allah tidak berat mengurusi langit dan bumi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebutkan di sini sifat-sifat nakes, sifat-sifat kurang yang tidak pantas bagi Allah. Beliau mengatakan, Allah adalah Tuhan Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum, ya, yang maha berdiri. Maksudnya apa? Allah maha kuat. La ta'khudhuhu sinah. Allah nggak mungkin ngantuk. Bagaimana kalau seandainya Tuhan ngantuk 1 detik saja, hancur semua bumi, gitu kan? Karena di luar kendali dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nggak mungkin Allah ngantuk. Ya, makanya ngantuk ini sifat apa? Nakes, sifat kurang. Tapi orang nggak bisa ngantuk itu masalah juga gitu. Kalau kita bisa tidur kan sehat berarti kan. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, ngantuk, tidur, itu sifat apa? Kurang, nggak layak bagi Allah. Nah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak mungkin ngantuk, Allah juga nggak mungkin tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Siapa yang berhak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dia adalah orang yang sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan kalian. Wa ma khalfahum, yang ada di belakang kalian. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Saksi pembahasannya kita ringkas. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Apa artinya? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak berat bagi Allah mengatur langit dan bumi. Itu arti dari wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah nggak sibuk ngatur langit dan bumi, itu gampang, nggak sibuk sama sekali. Makanya beliau dari mukadimah beliau seakan-akan ingin membersihkan Allah dari sifat apa? Syughal. Itu sifat apa sih? Sibuk. Makanya yang punya sifat sibuk itu manusia. Manusia. Nah, tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, maka itu namanya sifat apa? Sifat nakes. Itu sifat yang kurang, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin jalla anil asbah. Allah itu bersih dari keserupaan. Maksudnya nggak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Asbah itu artinya serupa. Nggak ada makhluk apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Wal andad. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang mirip, yang sama dengan Allah. Ya, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah juga Maha melihat. Wal andad, Allah juga bersih dari andad, saingan. Ya, nggak bisa orang menyaingi Allah, nggak bisa makhluk menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas segalanya. Ya, keagungan Allah di atas segalanya, kekuatan Allah di atas segalanya.
Maka nggak bisa orang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Allah bersih dari istri. Maksudnya apa? Allah nggak butuh apa? Istri. Karena punya istri itu sifat kurang. Sifat kurang bagi Allah, gitu kan? Bagi manusia sifat apa? Sifat sempurna. Yang jomblo berarti yang masih kurang ini. Ya. Makanya beliau mengatakan Allah bersih dari sahibah. Sahibah itu apa? Istri. Kata para ulama, kenapa punya istri itu adalah sifat kurang, kata para ulama? Karena orang yang punya istri itu terkadang berharap untuk dilayani istrinya. Sedangkan Allah nggak butuh pelayan. Jadi pahami sekarang? Makanya Allah nggak ada ya, nggak butuh dengan istri, nggak butuh. Karena punya istri itu seakan-akan orang berharap agar dilayani apa? Istrinya. Dan Allah nggak butuh apa? Perlayanan atau pelayanan. Paham? Nah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Allah suci dari anak. Ini bantahan kepada siapa? Orang Yahudi sama orang siapa? Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Makanya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 30 Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya siapa? Allah. Ini dibantah sama Allah. Ya enggak. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani mengatakan Masih, ya, Isa al-Masih adalah siapa? Ibnullah, anaknya siapa? Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah perkataan mulut-mulut mereka, kata Allah. Allah marah ini. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Perkataan mereka itu mirip seperti perkataan orang-orang kafir min qabl, yang sebelumnya, orang-orang kafir terdahulu. Qatalahumullah, Allah murka. Semoga Allah memerangi mereka. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ya ayat 30. Bahkan Allah bantah juga bahwasanya Allah tidak punya anak dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Allah tidak melahirkan. Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Dibantah sama Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki anak itu sifat yang nakes juga, sifat kurang. Karena terkadang orang tua itu terkadang masih berharap kebaikan anaknya di kemudian hari. Ya atau tidak? Allah tidak butuh balas kasih. Sedangkan Allah tidak butuh balas apakah? Kasih. Jadi pahami sekarang. Makanya punya anak, punya istri itu enggak sifat nakes, sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan orang-orang kafir terdahulu juga menuduh Allah dalam ayat yang lain, Allah punya anak. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah ya memiliki apa? Anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sesungguhnya perkataan kalian adalah kalian telah mendatangkan perkataan yang besar, yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, takadus samawati yatafattarna, hampir-hampir ya langit pecah. Maksudnya apa? Allah sangat murka gitu dengan perkataan mereka. Ya, takadus samawati yatafattarna, hampir-hampir dengan perkataan mereka itu langit akan pecah. Karena Allah nggak suka dengan perkataan seperti itu. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu. Masya Allah. Cepat sekali Pak ya. Fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad. Ini masih muqaddimah. Dan hukum Allah terlaksana untuk seluruh hamba. Dan hukum Allah terlaksana untuk seluruh apa hamba. Dalam bahasa Arab, kata-kata hukum itu maknanya ada dua. Ada hukum kauni,
ada hukum syar'i. Bahasa Arabnya berarti hukmun kauni, yang kedua hukmun syar'i. Kalau hukmun kauni itu maksudnya takdir. Berarti hukum Allah itu maksudnya apa? Takdir Allah itu berlaku bagi seluruh apa hamba. Maksudnya hamba nggak bisa nolak. Ya Allah kalau sudah mentakdirkan sesuatu nggak bisa dirubah-rubah lagi, ya atau tidak? Ya. Itu mana yang pertama, yaitu apa? Hukmun kauni, artinya apa? Takdir. Yang kedua hukmun syar'i. Apa hukum syar'i? Ya, hukum syar'i, hukum syariat. Allah memerintahkan, Allah melarang, ya, memerintahkan kewajiban yang sunnah, ya, kemudian melarang keharaman, itu namanya hukum apa? Syar'i. Jadi ada dua. Kata para ulama, yang dimaksud hukum di sini adalah apa? Hukum kauni, yaitu maksudnya apa? Takdir. Berarti telah terlaksana hukum Allah bagi seluruh makhluk, maksudnya apa? Telah terlaksana takdir Allah. Ini diantara sifat Allah, ya Allah maha mentakdirkan. Ya Allah maha mentakdirkan. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia melanjutkan, la tumatsiluhul uqulu bitafkir. Akal manusia tidak bisa mempermisalkan Allah. Akal manusia tidak mampu mempermisalkan apa? Allah. Oh Allah seperti ini loh, nggak bisa. Allah mirip seperti ini loh, nggak bisa. Karena syaratnya kita mempermisalkan sesuatu penting. Kenapa kita nggak boleh mempermisalkan Allah? Allah mirip seperti ini loh, nggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya mempermisalkan sesuatu, kita harus pernah lihat sesuatu tersebut, ya atau tidak? Sedangkan kita nggak pernah melihat siapa Allah, nggak bisa, tertolak. Ya, misal, ya, saya pernah melihat gelas, berarti saya bisa mempermisalkan, oh gelas ini, yang merek ini seperti ini, mirip seperti ini, bisa, karena saya pernah melihat apa? Gelas. Syaratnya mempermisalkan sesuatu, harus pernah melihat sesuatu tersebut. Ini miripnya dengan siapa, kan gitu? Ya, makanya kata beliau penulis, ya, akal manusia tidak mampu mempermisalkan Allah dengan ya makhluk yang lainnya, karena kita tidak pernah melihat Allah. Kemudian makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dijangkau dengan pandangan. Tidak bisa, tidak pernah kita melihat Allah. Bagaimana kita mau mempermisalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah seperti ini, seperti ini, tidak bisa. Ya, tidak bisa kita menceritakan hakikat Allah mirip seperti ini. Tidak. Ya, karena Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dijangkau dengan pandangan. Wa huwa yudrikul absar. Justru sebaliknya Allah menjangkau pandangan kalian. Ya, Allah menjangkau pandangan kalian. Kemudian beliau mengatakan wala ya tatawahamuhul qulub. Zatnya Allah juga nggak bisa difikirkan dengan hati. Kalau dengan hati itu namanya apa? Nggak bisa terbetik dalam apa? Hati. Nggak bisa. Kemudian terbetik dalam hati kita, oh Allah seperti ini, nggak bisa. Ya, nah, maka itu tertolak. Tidak mungkin hati kita bisa ya apa namanya memikirkan Allah. Oh, terbetik dalam hati saya Allah itu seperti ini. Maka itu tidak memungkinkan. Karena sebabnya tadi kita tidak pernah melihat Allah sama sekali. Beda kalau saya pernah melihat sebagian antum, ya wajah-wajah antum ini terkadang terbetik dalam hati, oh Pak Rahmat seperti ini wajahnya. Kenapa? Karena saya pernah melihat Pak Rahmat, gitu kan? Kita nggak pernah melihat Allah, nggak bisa kita mempermisalkan, nggak bisa juga terbetik dalam hati kita, karena kita tidak pernah melihat, karena kita tidak pernah melihat. Kemudian beliau mengutip firman yang sangat agung. Ini adalah bantahan bagi kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah juga Maha melihat. Kata para ulama, ayat ini membantah dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mumatsilah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk.
terbantah dengan setengah ayat tadi, laisa kamitslihi syai'. Allah nggak serupa dengan suatu apapun. Maka ini membantah kelompok yang pertama, yaitu siapa? Mumatsilah. Allah seperti makhluk. Sebagian orang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya, misalkan mata Allah, penglihatan Allah seperti apa? Penglihatan makhluk. Maka ayat yang setengah ini, laisa kamitslihi syai', raddun alal mumatsilah, membantah apa? Mumatsilah. Nah, wa huwas samiul basir. Uniknya, ya, meskipun Allah mengatakan Allah tidak serupa dengan suatu apapun, tapi di setengah ayat setelahnya Allah menetapkan sifat, ya atau tidak? Wa huwas samiul basir. Apa artinya? Allah maha mendengar. Berarti Allah punya pendengaran enggak? Punya. Wal basir. Allah juga maha melihat. Berarti Allah punya penglihatan atau tidak? Punya. Ayat yang setengah yang kedua membantah kepada siapa? Mu'attilah. Orang yang menolak sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan kalau Allah punya mata, mata kan komponennya makhluk, gitu kan? Mata itu bagian tubuh dari apa? Makhluk. Berarti kalau Allah punya mata, Allah seperti makhluk. Ya, orang yang menolak sifat itu sebelum mereka menolak sifat, mereka menyamakan terlebih dahulu Allah dengan apa? Makhluk. Padahal secara urfan saja hakikat mata itu berbeda dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Ya atau tidak? Iya. Mata ulat nggak sama dengan mata kita. Berbeda atau tidak zatnya? Berbeda. Telinga kita berbeda dengan telinga gajah. Ya atau tidak? Berbeda. Telinga kita berbeda dengan telinga ikan. Ikan punya telinga. Pak, ikan punya telinga nggak, Pak? Beda, gitu kan? Nah, makanya orang yang mengatakan, ya, orang yang menolak sifat Allah, mereka pertama menyamakan dulu, ya, Allah dengan apa? Makhluk. Kalau Allah punya mata, berarti Allah seperti makhluk. Akidah kita bukan seperti itu. Allah punya mata, Allah punya penglihatan, tapi kaifiyahnya, bagaimana detailnya? Alama yaliku bijalali, kata para ulama, sesuai yang layak bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya bagaimana sifat matanya Allah, wallahu a'lam, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita tafsir, oh besarnya segini, sekian. Tidak. Jadi pahami sekarang? Kenapa? Kita nggak bisa menolak karena Allah menetapkan. Karena Allah apa? Menetap. Allah sendiri mengatakan, wa huwas sami. Allah maha mendengar, berarti punya pendengaran. Al-basir, Allah maha melihat, berarti Allah punya penglihatan. Ya, makanya ini adalah ayat yang menjadi apa? Kunci bantahan bagi kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah. Mungkin ini bisa kita sampaikan, ya. Mukadimahnya belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Bagaimana Nabi mengatakan, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, wa in qalla, meskipun sedikit, ya, lama-lama menjadi apa? Bukit. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.